Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak solihah hari ini? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ingat belajar kan? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran penyakit. Ada bagian menjaga kelestarian hutan. Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia, hewan, dan tumbuhan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa hidup berdampingan. Manusia, hewan, dan tumbuhan hidup saling mendukung dan saling membutuhkan. Manusia sebagai makhluk yang berakal hendaknya menjadi yang paling peduli terhadap lingkungannya. Lingkungan yang paling banyak diambil manfaatnya bagi kehidupan manusia itu adalah hutan. Apa saja sih manfaat hutan bagi kehidupan manusia? Yang pertama, hutan bisa menjadi pupuk alami, dimana dengan daun-daun yang jatuh dari pohon tersebut bisa menyuburkan tanah yang ada di dalam hutan. Yang kedua, manfaat hutan bagi manusia itu adalah mengurangi polusi udara. Daun-daun yang ada dalam di pepohonan akan menghirup karbon dioksida dari asap pabrik serta asap kendaraan. Ketiga, hutan bisa dijadikan sebagai paru-paru dunia. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Indonesia dengan hutan tropis, hujan tropis, dijadikan sebagai salah satu negara yang menjadi jantung dan penyedia oksigen terbesar di dunia. Karena banyak hutannya, sehingga daun-daun akan menghasilkan banyak oksigen yang bisa dihirup oleh manusia. Nah, manfaat hutan yang paling penting dan paling banyak diambil oleh manusia itu adalah sebagai sumber ekonomi. Hutan bisa dijadikan sebagai lahan untuk menanam tanaman, kemudian menggunakan sebagai perkebunan, sebagai hasil pertanian, dan sebagai konservasi juga. Kemudian hutan juga bisa dijadikan sebagai habitat flora dan fauna. Kita ketahui banyak hewan dan tanaman yang dilindungi di Indonesia yang hidup di alam liar, di alam bebas, dan mereka tidak akan bisa hidup jika hutannya tidak terjaga. Selain itu, hutan juga bisa bermanfaat bagi manusia sebagai tempat penyimpanan cadangan air. Dari akar-akar pohon tanaman yang besar yang menghujam ke dalam tanah, mereka akan menghisap air ketika hujan turun, sehingga airnya tersimpan di dalam tanah. Selain itu, ketika hujan turun lebat, akar-akar pohon tersebut akan menahan tanah agar tidak terjadi longsor dan tidak terjadi banjir, sehingga merusak tempat pemukiman hutan tersebut. Nah, hutan adalah rumah yang aman bagi hewan dan tumbuhan. Bagaimana pada pelajaran sebelumnya kita mengetahui bahwa banyak sekali flora dan fauna di Indonesia yang masih hidup di alam liar. Salah satu flora atau tanaman yang dilindungi di Indonesia yaitu Rafflesia arnoldi, kayu meranti, kantung semar, bunga edelweiss, dan kayu cendana. Semua terdapat di dalam hutan. Nah, sebagaimana di Sulawesi Selatan juga ada beberapa hewan-hewan endemik atau hewan-hewan yang hanya khusus hidup di Sulawesi, misalnya babi rusa, ada monyet, kemudian di Sumatera ada harimau, kemudian di daerah lain ada gajah, di Nusa Tenggara ada komodo, dan di Papua ada cendrawasih. Kenapa sih sebenarnya kita harus menjaga dan melestarikan hutan? Karena hutan bisa kita jadikan sebagai
belajar tentang keanekaragaman hayati, karena di sana banyak hewan dan tumbuhan yang bisa kita pelajari. Selain itu, di daerah-daerah tertentu, hutan juga dijadikan sebagai tempat ekowisata atau sebagai tempat belajar tentang lingkungan hidup, dan bisa juga dijadikan sebagai sekaligus tempat wisata. Hutan juga digunakan sebagai sumber inspirasi, di mana hutan yang tenang dan segar bisa menghilangkan rasa penat kalau kita beraktivitas sepanjang hari di kantor, di sekolah. Di masa-masa liburan kadang kita merindukan hutan sebagai tempat untuk menghilangkan kepenatan, sehingga bisa melahirkan ide-ide kreatif atau gagasan-gagasan yang bisa menginspirasi lagi. Nah, apa sih yang kita perlukan? Apa yang perlu kita lakukan untuk menjaga kelestarian hutan? Gunakan seperlunya. Tebang pilih dan tanam ulang saat mengambil pohon-pohon besar dalam hutan agar kelestarian hutan tetap terjaga. Nah, kita sebagai manusia punya hak dan kewajiban juga terhadap hutan, bukan hanya sekedar mengambil dan mengolah hasil hutan, tapi kita punya kewajiban. Kewajiban kita yang pertama itu adalah menjaga kelestariannya. Tebang pilih saat mengambil pohon, kemudian menjaga kebersihan, dan saat kita melakukan ekowisata atau memasuki hutan, kita harus buang sampah dan tidak menyimpan sampah plastik di dalam hutan, karena itu akan sulit untuk didaur ulang. Nah, hak-hak kita selanjutnya adalah dari hutan kita bisa mengambil banyak manfaat, tapi ambil secara bijak. Kita bisa mendapatkan udara yang segar, oksigen yang tersedia melimpah, asal kita bisa menjaga hutan. Kemudian kita bisa menggunakan lahan-lahan di sekitar hutan untuk berkebun dan bertani, serta mengambil hasil-hasil hutan seperti rotan, damar, mahoni, kayu-kayu besar ya untuk kebutuhan manusia. Siapa saja sih yang harus menjaga kelestarian hutan? Saya? Atau hanya orang-orang tertentu? Tidak. Tentu saja semua orang yang ada di sekitar hutan akan bertanggung jawab untuk menjaga kelestariannya. Jangan menunggu sampai hutan menjadi rusak untuk bisa menjaganya, tapi mulailah dari sekarang. Lakukan hal-hal bermakna dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar kita. Mari bersama-sama menjaga kelestarian hutan. Misalnya pemerintah, mereka melakukan tugasnya sendiri. Misalnya pemerintah memberikan tugas kepada petugas khusus, polisi hutan, jagawana, serta penyuluh dan pemerhati konservasi hutan. Sedangkan masyarakat bisa menjaga hutan dengan cara menggunakan hasil hutan, misalnya kayu, rotan, damar, secara bijak. Tidak asal mengambil, tapi perlu mempertimbangkan baik buruk dari pengambilan hasil hutan. Nah, sebagai seorang murid, apa yang kita bisa lakukan? Banyak. Ini bisa dilakukan dengan hal-hal kecil, misalnya menghemat penggunaan kertas dan tisu. Sebagaimana kita ketahui bahwa kertas dan tisu itu bahan dasarnya adalah dari kayu. Satu pohon kayu itu bisa diproduksi menjadi 1.000 sampai 20.000 lembar kertas. Nah, kalau kita bisa menghemat tisu dan kertas, kita sudah bisa membantu menjaga kelestarian hutan. Bersihkan diri. Tapi sebelumnya, sediakan alat tulis,
untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, apa yang bisa kamu lakukan sebagai seorang murid untuk menjaga kelestarian hutan? Yang kedua, kapan kamu bisa melakukan hal-hal bermanfaat bagi hutan dan lingkungan di sekitarmu? Yang ketiga, bagaimana caranya kamu akan menjaga kelestarian hutan dan kelestarian lingkungan di sekitarmu? Nah, 3 pertanyaan ini mengakhiri sesi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.